Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat, semoga kalian tetap selalu sehat ya. Pada pertemuan ketiga pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020, kita melanjutkan bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah mempelajari materi persamaan. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut anak-anak. Pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu hampir sama dengan persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, kalau persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Tetapi kalau fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, syaratnya juga sama, di mana A, B, C adalah anggota himpunan bilangan nyata atau R. Dan yang paling penting juga, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, anak-anak, grafik fungsi kuadrat ini bila digambarkan akan berbentuk parabola yang simetris. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian bisa mempelajari pengertian bentuk umum fungsi kuadrat, kalian juga harus memahami sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, berdasarkan nilai A. Nah, sekarang nilai A. Nilai A dari mana? Nilai A ini adalah koefisien dari X kuadrat, ya. Kalau B, koefisien dari X. Kalau C adalah konstanta. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu pada nilai A-nya. Apabila nilai A-nya lebih besar 0 atau positif, maka grafik terbuka ke atas. Nah, contohnya begini. Grafik terbuka ke atas. Nah, ini memiliki nilai ekstrim yang minimum, ya, memiliki atau dinotasikan dengan Y minimum atau titik balik minimum. Nah, ini berlaku untuk A-nya yang positif. Contoh A-nya positif apa? Contohnya misalnya Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X plus 5 misalnya. Jadi ini A-nya 2, ya. Atau bisa A-nya diganti yang lain, yang penting itu positif. Jadi nanti kalau A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif? Anak-anak, apabila A-nya kurang dari 0 atau negatif, contohnya A kurang dari 0 atau negatif apa contohnya? Contohnya Y sama dengan min 2X kuadrat plus 3. Nah, ini A-nya adalah min 2. Y sama dengan min X kuadrat, Y sama dengan min setengah X kuadrat, dan seterusnya. Itu A-nya negatif. Bagaimana kalau A-nya negatif? Nah, apabila A-nya negatif, apabila kita gambarkan, maka grafik tersebut akan terbuka ke bawah. Nah, dan di sini apabila grafik terbuka ke bawah, ini memiliki nilai ekstrim yang maksimum, atau notasinya Y maksimum atau titik balik maksimum. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak,
Setelah kalian memahami fungsi kuadrat, bila dilihat dari nilai A, ya, A ini adalah koefisien dari E kuadrat. Sekarang kita lanjut, yaitu berdasarkan nilai diskriminan. Nah, diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, diskriminan biasanya disimbolkan dengan D. Diskriminan mencarinya adalah B kuadrat min 4AC. Dari mana B kuadrat min 4AC? B itu adalah koefisien dari X. Ya, A koefisien dari E kuadrat. C-nya adalah konstanta. Oke ya, masih ingat ya. Ini penting sekali rumusnya, dipahami dan kalian harus hafal. Nah, anak-anak, sekarang apabila D-nya, nah ini kita melihat sifat atau hubungan dengan sumbu X. Apabila D-nya lebih besar dari 0, nih yang pertama, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik ya. Apabila D-nya lebih besar dari 0. Jadi nanti kalau ketemu B kuadrat min 4AC itu lebih besar di 0 atau positif, maka grafiknya akan memotong di 2 titik sumbu X. Nah, ini 2 titik seperti ini contohnya. Ya. Yang kedua, apabila ya D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik ya. D sama dengan nanti ketemu ininya B kuadrat min 4AC sama dengan 0, maka grafiknya memotong di satu sumbu. Ini contohnya seperti ini. Ya, di sumbu X di satu titik. Oke, kita lanjut. Apabila D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong atau tidak menyinggung dengan sumbu X. Ya, jadi kalau ketemu nanti B kuadrat min 4AC kurang dari 0, apabila kita gambarkan grafiknya, maka tidak menyinggung. Jadi bisa di atas atau bisa di bawah. Nah, itu anak-anak sifat dari diskriminan. Jadi kita sudah mempelajari sifat dari A, juga sifat dari diskriminan. Oke, kita lanjut, yaitu kesimpulan dari atau gambar dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu mengenai sifat dari A dan D ya. A itu tadi adalah koefisien dari E kuadrat, D adalah diskriminan. Nah, ini contoh gambarnya. Apabila A-nya positif, D-nya positif, maka gambarnya grafik terbuka ke atas dan 2 titik pada sumbu X. Apabila A-nya positif, D-nya sama dengan 0, maka terbuka ke atas dan 1 titik. Apabila A-nya lebih besar 0 dan kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan tidak menyinggung pada sumbu X. Kita lanjut. Apabila di sini A-nya kurang dari 0 ya, A-nya kurang dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya ini terbuka ke bawah dan menyinggung di 2 titik. Apabila A-nya kurang dari 0 atau negatif, D-nya sama dengan 0, maka grafik terbuka ke bawah dan menyinggung pada 1 titik. Dan apabila A-nya kurang dari 0 dan D-nya adalah kurang dari 0, maka terbuka ke bawah dan tidak menyinggung sumbu X. Oke. Nah, ini anak-anak, ini adalah gambaran dari apa yang sudah kita pelajari mengenai sifat A dan hubungan dari diskriminan dan sumbu X. Oke, kita lanjut anak-anak. Setelah kalian bisa memahami pengertian dari fungsi kuadrat,
memahami sifat dari A dan hubungan diskriminan dengan sumbu X, kalian harus bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, anak-anak, bagaimana langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat? Langkahnya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kalian cari titik potong dengan sumbu X ya. Bagaimana caranya untuk menentukan titik potong dengan sumbu X? Caranya kita buat supaya Z-nya 0 atau supaya ordinatnya 0 ya. Yang kedua, setelah kalian ketemu titik potong dengan sumbu X atau Y-nya 0, Y-nya 0 berarti nanti nah ini Y-nya 0 ya, berarti titik-titik berapa, lalu di sini 0 ya. Tuh. Lalu yang kedua, kalian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu X-nya harus 0 ya. Nah, contohnya X 0 ya ini 0, berapa. Nanti kita buat supaya absisnya 0. Nah, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu kita menentukan sumbu simetri. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak. Rumus menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri disimbolkan dengan X. Rumusnya apa? Rumusnya adalah min B per 2A. Min B per 2A. Dari mana B dan A? 2A. Min B dari koefisien X. Hanya dari koefisien X kuadrat. Nah, setelah kalian bisa mencari sumbu simetri, kalian mencari titik puncak atau titik balik ya. Tuh, titik puncak, titik balik. Nah, ini seperti ini namanya titik balik ya. Titik balik maksimum. Ini yang di atas seperti ini. Nah, yang di sini ini titik balik minimum. Nah, untuk mencari titik balik seperti ini, kalian caranya menggunakan rumus seperti ini, yaitu X-nya sama dengan sumbu simetrinya, yaitu min B per 2A. Sedangkan Z-nya itu adalah min D, D itu adalah diskriminan, B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Nah, ini untuk mencari ordinatnya. Sedangkan absisnya itu sama seperti sumbu simetri. Sedangkan ordinatnya adalah min D per 4A. Nah, itu ada langkah-langkah penting yang harus kamu lakukan untuk membuat grafik. Langkahnya apa? Yang pertama, titik potong sumbu X, Y-nya harus 0. Titik potong sumbu Y, X-nya harus 0. Setelah itu menentukan sumbu simetri dan titik puncak atau titik balik. Yang terakhir, kalian bisa menambah titik bantu yang lain. Nah, yang terakhir ini bisa kamu lakukan, bisa tidak ya, tergantung. Kalau gambarnya sudah sempurna ya tidak usah, tapi kalau misalnya kamu mau nambah lagi boleh ya, ini bila diperlukan. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, yaitu setelah kita mempelajari beberapa materinya, sekarang kita lihat sifat. Nah, kita lihat contoh ya maksudnya. Nah, perhatikan di sini ada fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, bagaimana cara menggambar? Nah, tadi kita sudah mempelajari teorinya ya untuk menggambar suatu grafik ya. Langkah yang pertama yaitu kita cari titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya harus 0. Maka di sini Y-nya dibuat 0 ya. Nah, karena Y-nya 0, nah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita memfaktorkan
yaitu persamaan kuadrat kemarin. Nah, ada beberapa cara, silahkan, atau di sini langsung kita memfaktorkan, kita cari supaya hasilnya sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Ternyata X plus 1 X min 5, sehingga ketemu X-nya. X plus 1 sama dengan 0, ya, maka X sama dengan min 1. X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Ya, Bu Endang ulangi lagi. X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya berapa supaya 0? Maka X-nya adalah min 1. Ya. Nah, terus X ya, min 5 sama dengan 0. X-nya berapa supaya jadi 0? Maka X-nya adalah 5. Sehingga di sini ketemu titik potong dengan sumbu X itu adalah min 1,0 dan 5,0. Jadi Y-nya 0 ya. Kita lanjutkan, yaitu kita cari titik potong dengan sumbu Y atau X sama dengan 0. Maka kita buat X-nya 0. Maka di sini X-nya dibuat 0. Maka X-nya jadi 0 kuadrat 4 kali 0. Nah, ini anak-anak. Nah, ya. Maka ini 00 hanya tersisa min 5, sehingga ketemu Y-nya min 5. Sehingga titik potong dengan sumbu Y ya adalah ini 0, min 5 ya. Oke ya, titik potongnya adalah 0, min 5. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Ya. Setelah kita mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, langkah ketiga adalah kita mencari sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, kita masukkan ya, B-nya adalah min 4, min hati-hati, maka dikasih kurung ya. Setelah itu 2A, 2 kali 1 ya. Nah, min jadinya plus ya, 4 per 2, maka sama dengan 2. Bu, B-nya dari mana? Oh, B-nya di sini adalah, nah ini anak-anak nih ya. Nih, ini rumus atau fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat 4X min 5. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4 ya. Nih ya, A-nya sama dengan 1 ya. Lalu B-nya sama dengan min 4, sedangkan C-nya itu sama dengan min 5 ya, ini. Nih ya, A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, C-nya adalah konstanta. Nah, itu digunakan nanti untuk mencari daripada sumbu simetri dan titik balik ya. Oke, kita masukkan terus ketemu seperti ini. Nah, bagaimana untuk mencari titik balik? Nah, titik balik nih rumusnya adalah Y sama dengan min D bagi 4A. D adalah B kuadrat min 4AC ya. Sehingga di sini min kita kasih kurung 2 karena untuk B kuadrat tadi min 4 kuadrat min 4A-nya 1, C-nya min 5 ya, dibagi 4A, 4 kali 1 ya. Kita hitung hasilnya adalah negatif 9, sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2, titik baliknya adalah sumbu simetri, yang kita cari tadi diskriminanan tadi jadi 2,9. Oke, itu mencari sumbu simetri dan titik balik. Selanjutnya adalah kita bisa menentukan titik bantu. Nah, titik bantu ini terserah kita. Kita ambil titik sembarang. Contohnya X sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kita substitusi aja ke dalam rumus tadi ya, maka ketemu Y-nya adalah min 8 ya. Tuh, jadi titik bantunya adalah 1, min 8. Oke, kita lanjut anak-anak.
Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Jadi caranya ini kita sudah ketemu ya, perpotongan dengan sumbu X, perpotongan dengan sumbu Y, titik baliknya ya, atau dengan titik bantu lalu kita hubungkan seperti ini. Nah, ini ketemu ya, seperti itu cara menggambarnya. Jadi perpotongan dengan sumbu X, perpotongan dengan sumbu Y, titik balik ya. Oke, kita lanjut contoh lagi. Nah, ini ada gambar ya. Kalian disuruh mencari fungsi kuadratnya. Nah, caranya di sini kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan A buka kurung X min P kuadrat plus Q ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini Y-nya itu kita sama dengan min 4 ya. Ini Y-nya adalah min 4 sama dengan A-nya kita masih menggunakan variabel karena bisa kita cari. X-nya yaitu adalah 0 ya, koma. Nah, di sini P-nya adalah min 2 kuadrat plus 4 ya. Nah, anak-anak kita selesaikan ya. Kita selesaikan sehingga min 4 sama dengan 4A plus 4 ya. Nah, lalu kita geser sehingga min 8 sama dengan 4A sehingga ketemu A ya. Langkah yang pertama yaitu kita cari A-nya dulu dengan menggunakan rumus ini. Setelah A-nya ketemu, lalu kita bisa memasukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, ini sehingga ketemu seperti ini ya. Y sama dengan min 2 X plus ya 2 kuadrat plus 4 disederhanakan ya. Nah, seperti ini sehingga ketemu fungsi kuadratnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, koordinat titik balik dari grafik fungsi kuadrat yang persamaannya adalah, nah ini anak-anak, fungsi kuadrat bisa dimodifikasi bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuk yang seperti ini tadi kita bisa menyederhanakan dengan mengalihkan ya. Jadi E kali X, E kuadrat dan seterusnya sehingga menjadi bentuk yang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Sehingga di sini ketemu A-nya adalah 1, B-nya min 4, C-nya min 12. Nah, karena di sini titik balik tadi rumusnya adalah sumbu simetri dan untuk mencari Y-nya ya kita tinggal substitusi aja. Maka X-nya adalah min B per 2A, kita masukkan angkanya sehingga ketemu 2. Lalu untuk mencari ordinatnya, maka di sini kita bisa menggunakan rumus min D dibagi 4A. Nah, ini rumusnya, ini kita substitusikan ya. Ini kita substitusikan angkanya sehingga ketemu min 16. Oke. Ya, jadi di sini titik baliknya adalah berapa anak-anak? 2, min 16 ya. 2-nya adalah sebagai absis dan min 16-nya adalah ordinat. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir yaitu mencari sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Nah, perhatikan ini ada grafik fungsi Y sama dengan 8X kuadrat min 16X plus 2. Kalian disuruh mencari sumbu simetri dan nilai optimum. Ini sama seperti soal yang tadi. Langkah pertama adalah kita cari sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, ini ya, A-nya berapa? A-nya ya betul 8. B-nya berapa? Min 16. C-nya adalah 2. Tinggal masukkan aja. B-nya berapa? Oh, min 16 ya. 2A-nya berapa? 8. Kita sederhanakan ya sehingga nah ini menjadi 1 ya. Oke. Ini ya. Terus yang kedua, nah ini ya. Untuk mencari Y-nya, untuk mencari Z itu kalian bisa menggunakan rumus min D per 4A atau kalian langsung bisa memasukkan 1 ke dalam fungsi kuadrat ya. Kalau tadi kalian menggunakan rumus D kuadrat min 4A,
Nah, kalian menggunakan cara yang kedua, yaitu bisa langsung mensubstitusi ke dalam rumus tersebut. Sehingga ketemu di sini ordinatnya atau Y-nya adalah 1,6. Nah, gimana jawabannya? Jawabannya berarti sumbu simetrinya adalah 1, sedangkan nilai optimumnya adalah 1,6. Oke anak-anak, Wendang cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.